Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi wa bi barakati fid dharaini amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Iqwadul Imam, dan saat ini kita sudah berpindah dari bab 9 ya, kita berpindah ke bab 10. Mudah-mudahan ini kajian perdana daripada kajian kitab Iqwadul Imam, yaitu pada bab yang ke-10. Untuk itu mohon disimak, dikaji, ditelaah dari kitab yang Anda miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul ashiru. Adapun bab yang ke-10. Wa min jumlatil ata'i. Dan itu sebagian daripada seluruh pemberian. Jadi pada kajian bab yang ke-10 ini nanti akan menjelaskan tentang pemberian-pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para hambanya. Jadi sebagian pemberian-pemberian, sebagian daripada seluruh pemberian-pemberian, ma sesuatu, yu'tihi yang memberikan, hu akan ma siapa al-haq, yaitu Allah yang maha hak, subhanahu Halim Maha Suci Allah, memberikan ibadahu terhadap para hambanya, para hamba-hambanya Allah, minal khairati, dari amaliah-amaliah yang baik atau dari kebaikan-kebaikan, fi muqabalati amalihim, di dalam menyampaikan atau di dalam menerima, ya, fi muqabalah, di dalam menerima amaliah-amaliah ibadah as-abid, ya, amaliahnya si abid atau ubad as-solihati yang baik-baik. Kama asyara, sebagaimana telah memberikan isyarah atau petunjuk siapa mu'alif, dalam hal ini adalah Ibnu Athaillah As-Sakandari, ila dzalika, kepada, yaitu madzukiro, ya, apa yang akan diterangkan fi awalil babil ashiri, yaitu yang ada di awal bab yang ke-10, biqauli, sesuai dengan dawuhnya musannif. Bagaimana dawuhnya musannif? Ya, di dalam kata mutiara yang kalau di sini 86, mungkin yang ada dalam kajian kami sudah sampai kepada kata mutiara yang ke-89. Jalla Rabbuna ayu amilahul abdu nakdan wa yujazihi nasi'atan. Jalla Rabbuna, Maha Agung, Maha Mulia. Siapa Rabbuna? Tuhan kita. Ayu amilahu, ya, beramal, ya, kepada Allah siapa? Al-abdu, hamba. Nakdan, dengan diberi balasan secara langsung. Fayujazihi, ya, yang kemudian akan membalas siapa? Allah kepada hamba, nasiatan, yaitu kelak di akhirat, atau waktunya tertunda nasihat. Bahwa betapa maha agungnya Tuhan kita, di mana seorang hamba beramal, ya, beramal, yaitu di dunia, ya, kemudian oleh Allah amaliat dunia itu oleh Allah diberikan secara nakdan, secara kontan, sekaligus bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan membalas siapa? Allah, fayujazihi, akan membalas ya Allahu kepada hamba nasiatan, secara tertunda atau nanti di akhirat. Itu menunjukkan bahwa amal ibadah yang dilakukan oleh hamba itu
mendapatkan dua dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Pertama, amal ibadah yang dilaksanakan di dunia atau hari ini itu akan dibalas oleh Allah di dunia. Ya, akan diberikan balasan secara cash. Begitu juga balasan yang atau ibadah yang dilakukan di dunia ini juga dipersiapkan oleh Allah, akan diberikan oleh Allah. Ya, Allah juga akan memberikan pemberian dari ibadah di dunia ini akan dibalaskan oleh Allah nanti kelak di akhirat, yang bahasanya adalah nasiatan. Untuk itu mungkin agar jelasnya kajian di sini, maka perlu kita pahami dulu tentang takrif, ya, definisi apa yang dimaksudkan dengan naqdan dan apa yang dimaksudkan dengan nasiatan. Kultu saya katakan, an-naqdu adapun lafadz naqd, an-naqdu. Kan jangan sampai salah paham makna. Karena di dalam kalimat lain itu ada an-naqdu bermakna apa? Bermakna kritik. Naqdul adabi satu misal, kritikan sastra. Nah, tetapi kaitannya dengan lafadz di sini yang dimaksudkan an-naqdu. Pada kajian saat ini bahwa an-naqdu adapun naqd. Lafadz naqd itu ma sesuatu, karena yang ada apa ma muajjalan, yaitu disegerakan. Dalam bahasa sederhananya yang sering kita dengar bahwa an-naqdu itu artinya kontan, langsung. Ya, langsung dibayar, tunai, yaitu namanya an-naqdu. Sementara wan nasi'atu, sementara apa yang namanya nasi'ah? Wan nasi'atu dan adapun lafadz nasi'ah itu artinya adalah ma sesuatu karena yang ada ma itu muakhiron, diakhirkan. Artinya bahwa naqdun itu adalah cash, pemberian Allah secara cash, sementara nasi'ah itu pemberian Allah secara tertunda, ya, secara tertunda. Ini perlu dipahami oleh kita sebelum kita memahami terhadap apa? Terhadap kata mutiara yang ke-89 ini. Ya. Wa min sya'nil karimi. Dan itu sebagian daripada keadaan. Ya, sifatnya Allah yang dermawan. Karim saya artikan dermawan. Ya. Dan itu sebagian daripada keadaan. Ya, sifat daripada Allah yang punya sifat karim, mulia atau dermawan, itu idza apabila ishtaro syai'an, yaitu membeli siapa Allah syai'an sesuatu, ayan jaza, maka akan memenuhi ya Allah, ya, naqdahu secara langsung, ya, hu akan syai'. Jadi Allah itu ketika membeli sesuatu, ya, sesuatu yang dibeli oleh Allah itu akan diberi apa, akan dipenuhi secara apa, akan dipenuhi secara cash. Jadi ibaratnya kalau seperti orang beli, ya, satu misal membeli sesuatu, tentu membelinya seseorang itu, ya, dibayar secara langsung, itu namanya cash. Kalau Allah akan membeli, ya, dari amal ibadah kita, maka akan diberikan secara cash oleh Allah. Itulah maksudnya. Dari kebaikan-kebaikan, ya, yang dilakukan oleh kita sebagai hamba. Maka di Al-Quran itu jelas, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Ya. Hal adullukum, tidakkah aku telah menunjukkan kepada kalian ala tijaratin, atas dagangannya Allah, tunjikum yang bisa menyelamatkan apa tijarokum kepada kalian semua min azabin alim. Ya. Jadi Allah antara sesuatu yang ya, kalau amal ibadah kita itu ibaratnya seperti barang dagangan itu ketika dibeli oleh Allah, idza ishtaro, kalau atau apabila membeli ya Allah syai'an sesuatu, ayan jaza, maka akan memenuhi ya Allah naqdahu, akan kontannya syai', dikontan. Dan tidak hanya dikontan, tapi wa zada yazidu wa yuzida, azada wa yuzida, dan akan menambah ya Allah ihsanahu, akan kebaikannya syai'.
warafadahu, ya, warafdahu, dan akan ditambah, ya, untuk menolongnya. Warafdahu, ya, yuzida, dan akan menambahi sapa Allah ihsanahu, akan kebaikan Allah, warafdahu, dan pertolongannya Allah. Waqad ishtaro. Nah ini, jadi ketika Allah kalau membeli dari dari ibadah seorang hamba, dari ibadah-ibadahnya hamba itu, Allah cara membelinya Allah luar biasa. Di cash, sudah di cash, tapi Allah juga memberikan kemurahan-kemurahan. Maka itu kalau kita belajar kepada Allah, bagaimana cara membeli sebagai pembeli kita, umpamanya kita sebagai seorang pembeli, ya coba belajar dari Allah, dari sifatnya Allah ini kalau membeli sesuatu. Jadi kalau membeli sesuatu itu, membeli sesuatu ini posisi pembeli. Jangan sampai rewel pembeli itu. Jangan sampai merepotkan penjual. Ya. Jangan terlalu nawar juga. Kalau memang sekiranya pada umumnya harga itu seperti itu, ya sudah. Kita berikan, bahkan kalau bisa kita memberikan tip kepada beliau. Satu misal ini, ya, kita beli kepada orang yang sudah sepuh, beli bawang atau bawang merah, ya, orang yang sudah sepuh, harganya 1 kilonya umpamanya 25.000, ya, ya sudah, nggak perlu lagi kita untuk menawar-nawar, sudah. Kalau bisa 25.000 itu kita tambahi menjadi 30. Nah, itu baru disebut orang karim sebagai pembeli. Tapi rata-rata pembeli itu agak juga rewel banget, ya. Rewel pembeli itu. Karena memang penjualnya juga repot kalau sekarang itu. Penjualnya juga penuh dengan manipulatif. Ya. Sesuatu yang semestinya dijual 25.000 dijual dengan harga 100. Ini kan repot penjual seperti ini. Maka munculnya kemudian tarik-menarik dalam hal masalah pembelian. Itu kalau barang. Tapi kalau urusan dengan nilai-nilai spiritual, di mana kalau kita belajar kepada Allah, bagaimana kemuliaan Allah, ketika Allah membeli sesuatu, maka akan dipenuhi, Allah langsung bayar, ya, akan dibayar oleh Allah secara langsung, dan sekaligus tidak hanya dibayar tapi ditambahi dari harga yang 25.000 tadi bawang merah itu, ya, andaikan seperti itu, ditambahi 5.000 lagi, dan orangnya juga merasa terima kasih, masih berbuat baik kepada penjualnya. Sepertinya semestinya seperti itu kalau kita belajar dari sifat-sifatnya Allah sebagai seorang pembeli. Wa idza waqad ishtaro, dan sungguh telah membeli siapa al-haqqu ta'ala, yaitu Tuhan yang maha hak, ta'ala halim maha luhur Allah, membeli membeli minna, ya, dari kita. Apabila Allah membeli kepada kita, ya, anfusana, akan jiwa kita, wa amwalana, dan harta benda kita. Artinya jiwa kita itu ketika Allah membeli kepada kepada ibadah-ibadah yang dilakukan oleh fisik kita, kebaikan-kebaikan yang lahir dari fisik atau dari zahir badan kita, atau kebaikan-kebaikan yang kita lakukan melalui harta benda kita. Ya. Ketika Allah membeli kepada kebaikan kita, amal sedekah kita, ya, maka ketika seperti itu fa'awadona, maka Allah akan menggantinya. Fa'awadona, maka akan mengganti, ya Allah, kepada kita biha, dengan dengan sesuatu, ya, sesuatu dari amal ibadah badan kita dan amal ibadah daripada harta benda kita. Itu akan digantikan oleh Allah, ya. Bihanya itu hanya tadulu alal jama ini, ya.
Allah mengganti kepada kita, mengganti al-jannata, yaitu akan surga. Masya Allah, luar biasa. Ya, ibadah kita itu loh, ditukar oleh Allah, dibeli oleh Allah dengan apa? Nilai tukar surga. Ya, Masya Allah, dengan nilai tukar. Faman maka adapun barang siapa, ba'a yang menjual siapa man, nafsahu akan dirinya man, wa malahu dan harta bendanya man, wa naqadahuma dan kemudian mengontankan atau menjual dengan cara kontan langsung huma kepada keduanya daripada nafsah wa mal, diri dan harta bendanya, wasallamahuma dan kemudian menyerahkan siapa man huma kepada nafsah wa mal, yaitu menyerahkan akan harta benda dan atau menyerahkan akan dirinya dan harta bendanya ilaihi kepada Allah. Maka apa yang kemudian diperoleh? Awadahu, maka akan mengganti hu kepada man siapa Allah, ya, diganti oleh Allah jannatal ma'arifi, yaitu surga kemakrifan ajilan sekarang di dunia. Dan oleh Allah juga wazadahu dan akan menambahi ya Allah hu kepada man jannataz zakharifi, yaitu surga yang penuh dengan gemerlap, penuh dengan hiasan-hiasan ajilatan nanti di akhirat. Ma'ama bersamaan dengan sesuatu yathafuhu akan memberikan siapa Allah hu kepada man, ya, bi dengan sesuatu min anwa'in naimi dari beraneka ragam nikmat-nikmat Allah, wa dawami syahwat wa dawami syuhudi dan abadinya atau terus menerusnya menyaksikan, ya, bisa menyaksikan, wan nadhari dan bisa melihat ila wajhi kepada wajahnya Allah al-karimi, yaitu yang maha mulia. Artinya bahwa barang siapa yang menjual dirinya, ya, kepada Allah sebagai pembelinya dalam hal ini, menjual dirinya itu artinya menjual dari seluruh ibadah-ibadah yang lahir, yang berasal dari kekuatan fisiknya. Begitu juga barang siapa yang menjual akan harta benda yang ia miliki, ditasarufkan, disodakokan, diinfakkan, ya, oleh seorang hamba tadi, oleh seorang manusia. Kemudian, ya, menjualnya itu dengan cara kontan, mengontankan. Mengontankan itu artinya bukan ditunda-tunda, langsung dikerjakan. Cash, ya. Sesuatu yang dijual kepada Allah itu sifatnya cash, betul-betul nyata, ada. Tidak janji-janji doang. Kemudian man atau hamba tadi menyerahkan dari apa? Dari diri dan harta bendanya ilaihi kepada Allah, maka pasti Allah akan awadahullah. Allah akan menggantikan hu kepada man siapa Allah. Digantikan oleh apa? Oleh Allah, yaitu jannatal ma'arif. Jadi sesuatu yang dijual oleh hamba selama di dunia ini, ya, sesuatu yang dijual oleh hamba selama di dunia ini berupa ibadah yang lahir dari perbuatan badannya, atau ibadah melalui amal melalui harta benda, dan kemudian diserahkan kepada Allah, maka Allah akan gantikan di dunia ini dengan apa itu? Dengan berupa yaitu surga ma'rifah ajilan sekarang. Jadi akan diberikan kemakrifahan oleh Allah bagi kita yang memang ibadah badan kita, hati kita, harta benda kita, kalau kita serahkan kepada Allah. Dan bahkan wazadahu, Allah akan menambah, ya, menambah kepada man yang menjual ibadah di dunianya itu loh.
berupa ibadah fisik dan harta bendanya itu akan ditambahi oleh Allah kelak dengan diberikan jannataz zakharif, yaitu surga yang penuh dengan hiasan-hiasan yang gemerlap ajilan kelak atau tertunda nanti, maksudnya di akhirat. Ma'ama yathafuhu, disertai sesuatu yang akan memberikan siapa Allah kepada man. Begitu juga kelak Allah akan memberikan beraneka ragam nikmat-nikmat. Jadi begitu dimasukkan surga, maka diberikan seluruh nikmat-nikmat yang diinginkan oleh hamba tadi yang mau menjual amalnya hanya untuk Allah itu. Dan oleh Allah juga diberikan apa dawamu syuhud, berikan kelanggengan untuk menyaksikan dan bisa melihat kepada zat yang maha besar dan maha karim, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Fajalla Rabbuna, arti lafaz jalla Rabbuna, ya, kalau arti sederhananya kan fajalla maka maha luhur, agung siapa Rabbuna, Tuhan kita. Maksudnya apa? Aitanazzah. Maksudnya adalah makna jalla itu artinya bahwa Allah maha suci, begitu loh. Allah maha suci wa tarofa, dan maha maha luhur, maha tinggi Allah. Ayu amilahu, beramal kepada Allah siapa al-abdu, hamba, nakdan secara langsung, ya. Ayu amilahu nakdan, ayu amilahul abdu nakdan, itu maknanya adalah ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba itu akan dibalas muajjalan, secara cash atau langsung. Wa yujazihi, yang kemudian juga Allah akan membalas kepada man tadi nasiatan, yang bersifat tertunda nanti, ay muakhiron, atau balasannya nanti akan diakhirkan. Ya, itu makna daripada wa yujazihi nasiatan. Jadi ini mengupas tentang kata-kata apa yang dimaksud dengan fajalla rabbuna ay tanazzaha wa tarafa'a. Itu maksudnya. Apa yang dimaksudkan dengan ayu amilahul abdu nakdan, maksudnya ay muajjalan, artinya amal ibadah yang dilakukan oleh hamba di dunia ini oleh Allah, ya, akan di-cash, akan diberikan juga di dunia sekaligus. Fayujazihi nasiatan, apa yang dimaksudkan dengan fayujazihi nasiatan, artinya bahwa Allah akan membalas juga kelak muakhiron, diakhirkan, artinya kelak di akhirat. Bal, akan tetapi la buddah, harus ayu ajilalahu, yaitu akan mensegerakan, ya. Bal, akan tetapi labuta, pasti ayu ajila akan mensegerakan, ya, lahu bagi Allah apa ma sesuatu yaliku yang layak bihi dengan man fi hadid dari, yaitu di dunia ini. Tentu oleh Allah yang akan diberikan secara muajalan, yang secara ajilan, ya, bukan ajal, ya, bukan ajilan. Kalau pakai hamzah itu artinya dihutang, tidak kontan. Bahkan bal labuda, akan tetapi labuda wajib bagi Allah ayu ajila mensegerakan, lahu bagi Allah apa ma sesuatu yaliku yang layak, ya, bi akan sesuatu, ya, yaliku yang layak bi akan sesuatu fi hadid dari, yaitu di desa ini, artinya di dunia ini. Tentu, ya, yang akan diberikan cash oleh Allah di dunia ini tentu sesuai dengan kebutuhan, dilihat oleh Allah apa yang perlu diberikan untuk hamba ini. Itu Allah sendiri yang akan yang akan mengetahui yang cocok buat mayaliku, yang cocok bi akan ma fi hadid dari, yaitu di dunia ini. Wa yudakhiro, dan juga Allah punya kewajiban untuk menyimpan
ya, wa yudakhiru dan akan menyimpan, ya, lahu bagi Allah apa ma sesuatu yaliku yang layak bihi dengan manfi, yaliku yang layak apa ma bihi kepada man fitil kadari, yaitu kelak di akhirat. Walladzi ajjalalahu subhanahu wa ta'ala hadid dari umurun ini. Walladzi dan adapun sesuatu perkara ajala yang akan mensegerakan lahu bagi Allah subhanahu wa ta'ala fi hadid dari di dunia ini. Ini tentu menurut pilihan Allah ya, yang layak untuk kita. Ketika ada sesuatu yang dibeli dari perbuatan amal kita itu yang akan dibeli oleh Allah itu, tentu ya bahwa Allah akan mensegerakan sesuatu yang cocok dan layak untuk hambanya. Apa saja yang layak diberikan kepada hambanya ini untuk disegerakan, dibayar cash oleh Allah di dunia. Minha umurun, adapun beberapa hal. Minha diantaranya umur ma sesuatu yadfa'u yang bisa menolak artinya melindungi, ya, ma sesuatu yadfa'u yang ma adapun minha diantara daripada umur ma adapun sesuatu yadfa'u yang bisa menolak apa ma anhu kepada man minal madoroti dari mara bahaya. Ini yang diutamakan oleh Allah, bahwa orang-orang yang amalnya dibeli oleh Allah secara cash di dunia ini, orang tersebut atau hamba itu akan diberikan apa? Akan diberikan keselamatan dari mara bahaya atau sesuatu yang madorot. Wayujlibu dan akan menarik, ya, siapa Allah lahu bagiman minal manafi'i dari kemanfaatan wal masari dan kesenangan-kesenangan. Artinya Allah akan memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada si hamba tadi, dan sekaligus Allah akan memberikan rasa senang bahagia yang ada di dalam hatinya. Liqaulihi ta'ala, sesuai dengan dawuhnya ta'ala, huwa yatawallas sholihin, dialah Allah yatawalla yang akan menolong, ya Allah, atau yaitu huwa maksudnya Allah as-sholihina kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Wa qala ta'ala, dan dawuh juga Allah ta'ala, ya, dawuhnya Allah subhanahu wa ta'ala, fa idza balagna ajalahunna famsikuhunna bima'rufin aw farriquhunna bima'ruf. Fa idza balagna, apabila sudah sampai apa ajalahunna, yaitu waktu-waktunya perempuan, ya, famsiku, maka tahanlah hunna kepada perempuan bima'rufin dengan cara yang baik, atau aufarriku, atau lepaskanlah wanita-wanita itu bima'rufin dengan cara yang baik. Ini terkait dengan kehidupan keluarga ini ya, dibuat satu dalil itu. Washidu dawa adli minkum, dan datangkanlah saksi-saksi yang mempunyai sifat yang adil, ya, minkum di antara kalian. Wa aqimus syahadah lillah, dan tegakkanlah persaksian itu karena Allah. Dzalikum yu'adu bihi, dzalikum adapun itu semua, yu'adu akan diberikan pelajaran, bi akan ma siapa, man kana, yaitu orang kana yang ada siapa, man yu'minu yang beriman billahi kepada Allah, wal yaumil akhir dan di hari akhir, wa may yattaqillah,
Dan barang siapa yang bertakwa, waman dan barang siapa itu yattaqi bertakwa siapa man Allah kepada Allah, yaj'al pasti Allah akan menjadikan lahu bagi man, menjadikan apa? Yaitu makhrojan, yaitu apa? Jalan keluar. Ya, akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di dalam salat at-tolak ini ya. Ada juga ayat waqala ta'ala. Ala inna waqala dan dawu siapa Allah taala, ala ingatlah inna auliya Allah. Sesungguhnya para kekasih-kekasih Allah itu la khaufun tidak ada rasa khawatir. Alaihim atas auliya walahum yahzanun dan tidak ada rasa ya hum adapun auliya walahum dan tiada hum adapun siapa para auliya itu yahzanun susah. Karena sudah ditolong oleh Allah. Sudah diberikan oleh Allah sebagai kekasih Allah Subhanahu wa taala. Qad yata'adda dan kadang-kadang melebihi apa zalika ta'jilullah, penyegeraan Allah. Ila aqobi pada akhirnya. Ya. Tapi kadang-kadang lebih agresif, ya. Lebih agresif atau lebih mendahului, ya. Allah akan memberikan kontan itu loh. Itu lebih dulu kontannya kadang-kadang. Atau bahkan sebelum orang itu melakukan itu sudah dikontan dulu oleh Allah. Pada akhirnya seperti itu. Wa minha dan di antara daripada umur, ya, dari perkara-perkara yang akan diberikan oleh Allah itu loh, dari amal ibadah kita yang kita laksanakan di dunia, ya, itu diantaranya bahwa Allah akan juga mensegerakan, akan diberikan oleh Allah di dunia. Yang pertama tadi akan diberikan bisa mengambil banyak kemanfaatan dari kehidupan ini, merasa bahagia, senang, dan dilindungi oleh Allah dari mara bahaya. Begitu juga oleh Allah akan diberikan secara cash, secara segera itu, bahkan sebelum seseorang itu menjual amal perbuatannya itu sudah dibayar lebih dulu oleh Allah. Ini dari karimnya Allah, dari sifat mulia dan dermawannya Allah Subhanahu wa taala. Wa minha dan itu sebagian dari perkara umur, perkara-perkara yang akan diberikan secara cash oleh Allah, ya, dari ibadah seorang hamba di dunia ini. Adapun sesuatu yasruku yang muncul alaihi atas hamba, ya, minal anwari dari beberapa cahaya-cahaya. Ini diantaranya bahwa sesuatu yang akan diberikan oleh Allah selama di dunia ini atau yang di-cash di dunia ini adalah munculnya cahaya-cahaya, ya, munculnya cahaya-cahaya kebenaran yang ada di dalam hati seorang hamba. Wa yukshafu dan diberikan mukasyafah atau dibuka liqalbi bagi hatinya man minal asrori dari rahasia-rahasia ketuhanan. Dia akan diberikan mazia, keistimewaan oleh Allah untuk bisa membaca rahasia-rahasia ini, ya, bisa membaca kode-kode rahasia Allah Subhanahu wa taala. Seperti para wali itu. Waya adapun yang dimaksudkan asror itu anwarut tawajjuhi. Nah ini cahaya yang menghadap. Sudah saya jelaskan apa anwarut tawajjuh itu bagaimana, sudah saya jelaskan di kata mutiara di awal dulu. Wa anwarul mutawajjah mutafa'alun, ya, wa anwarul mutawajjah dan cahaya-cahaya yang saling berhadap-hadapan, ya, antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada cahaya besar di sana yang akan dihadapkan oleh Allah antara cahaya kebenaran dengan cahaya kebenaran yang lain,
yang kemudian oleh Allah akan dipertemukan itu. Maka itu di dalam qala Daud Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Ini takullah begitu. Tidak patut jelas sih bacanya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ini takullah. Jika kalian bertakwa Allah kepada Allah, ya ja'al, pasti Allah akan menjadikan lakum, bagi kalian dijadikan furqonan, yaitu pembeda-pembeda. Artinya ketika orang itu mau istiqomah berimannya kepada Allah, istiqomah ibadahnya kepada Allah, maka Allah akan menjadikan satu, ya, furqon namanya, sesuatu yang membedakan, sesuatu yang menghalangi, ya, antara kebenaran dan kebatilan. Maka oleh Allah, seseorang yang beriman itu akan dijaga oleh Allah dengan furqonan, sebuah alat yang bisa membedakan, oh ini baik, oh ini buruk. Itu namanya nurul furqon namanya, ya, cahaya yang bisa membedakan. Wawa adapun furqon iku nurun, nah ini adalah sebuah cahaya yufarriqu yang bisa membedakan. Ya, apa nur yang akan membedakan, apa nur bainal haqi, antara hak wal batili, dan kebatilan. Luar biasa itu, ada nurul furqon ini. Wa qala, dan dawuh ya ta'ala wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, ya, wa yu'allimukumullah, pasti Allah akan mengajarkan kepada kalian, ya, siapa Allah. Kalau pengen alim, kalau pengen pandai, kalau pengen banyak pengetahuan Anda, maka bertakwalah kepada Allah. Begitu kalian semua bertakwa, maka Allah akan ajarkan pengetahuan-pengetahuan yang jauh sebelumnya kamu belum mengerti. Wa qala ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu. Allahu, adapun Allah itu waliyul ladzina amanu, menjadi penolongnya orang-orang yang beriman. Di mana Allah yukhrijuhum, yang akan mengeluarkan kepada mereka, minadz-dzulumati, dari kegelapan, ila nuri, kepada cahaya kebenaran. Ya, Al-Baqarah ayat 257. Yukhrijuhum maksudnya Allah akan mengeluarkan, ya Allahum, kepada mereka, min dzulmatil kufri, dari kegelapan kekufuran. Ya, ingkar, yang sering ingkar, enggak percaya. Ya, maka ketika Allah jadikan dia seorang kekasih dengan keimanannya itu tadi loh, maka orang itu akan dikeluarkan dari kezaliman, keingkaran, dan kekufuran. Dikeluarkan dari kezaliman, kufuran, menuju ila nuril imani, yaitu menuju kepada cahaya keimanan. Wa min dzulmati maksiati, wa min dzulmatil maksiati, dan dari kezaliman kemaksiatan, ila nuri taati, kepada cahaya ketaatan. Wa min dzulmatil ghuflati, dan dari kegelapannya ghaflah, lalai, ila nuril yaqdati, menuju cahaya kesadaran. Wa min dzulmatil hissi, dari kegelapannya rasa dohir, ila nuril makna, menuju kepada cahaya akan batin. Au min dzulmatil kauni, dari kegelapan alam semesta, ila nuril mukawin, menuju cahaya zat yang menciptakan alam semesta. Ini salah satu atau dua, ya, perkara-perkara yang akan dikeskan oleh Allah, ya, sebagai bentuk pemberian Allah yang menjadi sifat karimnya Allah. Ini kan pembahas masalah bab 10 ini kan membahas masalah al-ato, ya, pemberian-pemberian Allah kan, ya. Dari situlah nanti bahwa dari sekian ibadah yang dilakukan seorang hamba itu akan diberikan oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Ada yang dikes, ada yang nanti diberikan nanti secara tertunda. Wa minha, nah ini lagi yang terakhir ini dari kata mutiara yang ke-89 ini.
Wa minha, dan sebagian daripada perkara-perkara yang diberikan secara cash oleh Allah di dunia. At-taufiku, adapun pertolongan. Wal hidayatu, dan hidayah. Laha, bagi hidayah. Qabla amaliha, akan diberikan sebelum melakukan akan hidayah. Ini bayangkan, akan ditolong oleh Allah. Pemberian Allah itu akan diberikan petunjuk oleh Allah sebelum orang itu mengamalkan terhadap amalia-amalia, itu telah diberikan hidayah oleh Allah. Sehingga apa? Hatta ja'alaka, sehingga menjadikan ya Allah kepadamu ahlan, seorang yang ahli lil wuqufi, yang selalu memperhatikan baina yadai, yaitu di hadapan atau di kemaharibaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seperti itu, maka Anda akan menjadi orang yang jongkong, orang yang selalu muraqabah dengan Allah. Nah, ini salah satu pemberian cash loh. Kalau kita itu bisa selalu muraqabah dengan Allah, bisa tawakuf baina yadai, bisa selalu memperhatikan terus ya di hadapan Allah, selalu merasa terpantau oleh Allah, berarti itu adalah pemberian yang luar biasa yang diberikan oleh Allah di dunia dari amal ibadah kita. Wa huwallazi abanahu biqaulihi. Nah, ini nanti wa adapun kaul at-taufik wal hidayah ini tadi, alladzi abanahu, yang akan menjelaskan akan kaul itu biqaulihi, dengan satu dawuhnya Kiai Musonep, nanti akan pindah lagi kepada kata mutiara yang ke-90 atau 89 atau 90. Alhamdulillah, mudah-mudahan kajian ini bagi para thalibul ulum, thalibul ilmi, mohon ini diperhatikan dan mohon juga ditelaah dari kitab yang Anda miliki. Wa akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.